kurang 2 menit ini. Oh masih ada ya, sebentar aku angkat ya Pak. Halo Bu. Bu, kalau bisa cepat Ibu telepon, dia mau bantu, saya nggak mau sama Pak Bos. Bisa cepat. Saudara kita Rickson Nadab membuka dengan doa dan setelah berdoa menjelaskannya selama 5 menit proposal skripsinya. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas penyertaan dan juga kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sampai hari ini Engkau masih memberikan napas kehidupan juga berkat di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami akan memulai ujian proposal skripsi kami ya Bapa. Berkatilah proposal skripsi ini agar menjadi buah yang manis ya Bapa dan menjadi bekal pelayanan kami nantinya ya Bapa. Berkati juga Bapak dosen penguji kami pada pagi hari ini ya Bapak, agar kiranya Bapak dosen kami dapat menjalani pelayanan juga pekerjaan dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak yang baik, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami ini. Amin. Amin. Dipersilahkan Saudara Rickson menjelaskan proposalnya 5 menit. Ya, terima kasih Pak. Jadi judul yang saya angkat dalam proposal skripsi ini adalah penginjilan kepada generasi Z, dengan subjudul suatu tinjauan misiologis terhadap penginjilan kepada generasi Z dan implikasinya bagi gereja HKSI berbeda. Jadi Indonesia merupakan negara, salah satu negara dengan jumlah pengguna internet yang tertinggi. Jadi internet memampukan manusia modern untuk melakukan banyak kegiatan. Misalnya saja menonton film, melakukan ataupun mengirimkan pesan secara instan, berhubungan dengan orang lain, berbelanja online dan yang lain-lain. Pengguna internet di Indonesia mayoritas adalah dalam masa remaja ataupun dalam rentang umur remaja sampai kepada pemuda atau biasa disebut dengan generasi Z. Generasi Z ini adalah generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010. Di mana mengapa dikatakan generasi Z? Karena di tahun-tahun kelahiran generasi Z ini bermunculan juga ataupun lahir juga aplikasi-aplikasi internet, misalnya Mozilla Firefox dan juga Facebook. Itu yang membuat generasi Z ini menjadi generasi yang tidak terbatas dan juga generasi yang bersifat multitasking, yang artinya dapat melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu yang bersamaan. Misalnya saja mereka dapat mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik, misalnya saja mereka dapat bermain games sambil membaca berita dan yang lain-lain. Di satu sisi, dampak internet ini memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan generasi Z. Mereka dimudahkan dalam mencari informasi, mereka juga dipermudah untuk mengerjakan tugas dan yang lain-lain. Tetapi sayangnya dalam masa sekarang ini banyak generasi Z yang menggunakan internet untuk hal-hal negatif. Misalnya saja mengakses konten pornografi, melakukan perjudian. Tidak jarang juga banyak generasi Z yang terjerat dalam kasus penipuan dan juga pencurian. Ditambah lagi efek samping dari internet ini yang membuat kecanduan para generasi Z. Akhirnya apa? Akhirnya generasi Z itu mengalami penurunan kesehatan fisik dan mental. Banyak generasi Z yang merasa cemas, depresi dan yang lain-lain. Dan semua hal-hal negatif itu bisa diatasi oleh generasi Z dengan memperkuat hubungannya dengan Tuhan melalui Injil. Injil itu harus bersifat universal. Keuniversalan Injil itu harus menyentuh berbagai suku, bangsa dan budaya. Seperti amanat agung Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19 sampai 20, bahwa segala bangsa harus menerima Injil dimanapun dan kapanpun. Di pelosok dunia manapun manusia berada, Injil itu harus menyentuh manusia. Dan juga di dalam kekristenan kita memahami bahwa penginjilan itu juga sebagai alat pertumbuhan gereja. Pertumbuhan yang dimaksudkan di sini adalah pertumbuhan yang mentransformasi kehidupan manusia dari yang lama menjadi yang baru. Ya, baik, sudah 5 menit. Terima kasih ya.
Misalnya, terus komedi tadi juga. Maaf Pak. Baik Pak, dipersilakan Pak si Hombing duluan, karena mohon Pak Jepel ya. Dipersilakan Pak. Oke. Jadi aku dengar tadi kau yang katakan generasi Z ini generasi yang sudah terbiasa dengan menggunakan internet, medsos. Dan salah satu efek negatifnya mengatakan adalah mereka bahkan ada yang mengakses pornografi di internet. Kau sudah kenal apa itu pornografi? Apa itu pornografi? Kenapa tidak baik? Apa yang tidak baik? Kalau misalnya tentang umur yang mengakses konten itu, kalau misalnya yang mengakses konten pornografi itu masih di bawah umur gitu. Iyalah, kalau sudah umur 17 apa nggak bisa? Ini mana yang tidak baik di situ? Saya tanya dulu kau. Pernahnya kau dapatkan pengajaran dari keluarga tentang seks? Kenapa? Siapa pengajaran? Apa katanya? Sebenarnya seks itu bukan hal yang tabu sebenarnya. Nah, terus apa lagi? Tapi hal yang itu dan harus juga pelajari gitu. Pelajari. Nah, itu aja kan. Ada di mana kau pelajari? Apa? Terus setelah itu di mana kau pelajari? Di sekolah lah Pak, waktu SMA Pak. Apa yang pelajari tentang pornografi di sekolah? Tentang alat-alat seksual gitu Pak. Ada juga dipelajari. Iya Pak. Jadi kau belajar dulu gitu. sudah kenal ya? Iya Pak. Nah itu cukup nggak? Sebenarnya belum cukup juga sebenarnya. Nah kalau belum cukup jadi orang buka internet apa salahnya? Karena nggak cukup. Bahkan orang nggak ada yang diajar itu. Dalam generasiku kita belajar smartphone itu, kita nggak tahu dari mana itu. Iya kan? Nggak tahu. Selama jangan kecanduan. Kalau dia hanya membuka internet pornografi dan mengenal unsur-unsur seks, unsur ini jenis kelamin, ini begini berhubungan. Kalau di luar negeri itu di TV umum diberitakan agar orang bisa mengenal. Inilah bagian hidup manusia yang hakiki. Salah satu adalah seks. Nah, jadi aku nggak salah kalau orang mengakses konten pornografi, asal jangan menjadi kecanduan. Itu dia yang salah. Bisa. Nah, jadi jangan kau hukumi. Nanti kalau orang buka internet seksologi, terus kau katakan salah gitu ya kan? Asal jangan tiap hari itu dilihatnya ya kan? Tiap malam, kalau itu baru ya kan? Salah. Apalagi itu pun kalau dibuka, itu punya periode. Periode apa? Karena dia masih seksually aktif. Nanti setelah pasif, nggak selera dia. Udah nggak selera dia kan? Karena masih aktif aja dari buka-bukanya. Terus nanti udah pasif, nggak mau dia. Bisa kan? Perjuangan hidup. Iya. Maksudku, cepat-cepat kan disalahkan ya. Ayo tuh, terjebak kepada cepat-cepat menyalahkannya. Atau jangan candu, bisa? Kau lihat banyak orang dia selama kenapa? Mengintip, karena nggak pernah lihatnya. Pernah kau mengintip? Masa? Itu karena kayak ingin tahuan. Kayak ingin tahuan. Kenapa ingin tahu? Dia ingin tahu karena dia punya apa? Hasrat di sana. Enggak tercapai, akhirnya semua dibobol. Ini sudah internet, kau salahkan lagi. Murah dari. Salah bilang jangan kecanduan. Bisa? Bisa Pak. Kau akan nggak jadi sempit berpikir. Masa sikit-sikit langsung divonis salah. Iya berdosa. Jadi kapan lagi kita ketahui rahasia kehidupan ini? Iya enggak? Saya kasih tahu satu pendeta HKI, istrinya meninggal. Tiba-tiba dalam seminggu dia menikah. Minggu kedua langsung lari istri. Kenapa? Kayaknya karena menikah tanpa mengenal seks. Nggak tahan istrinya, karena pendeta ini lebih dulunya kuat. Minimal 10 kali satu hari. Langsung lari itu. Itu pendetamu itu. Kenapa ya nggak mengenal dulu? Harus seimbang. Ya kalau lebih dulu cari banyak seimbang banyak kan. Nanti runyam rumah tangga.
punya rumah, kau juga nanti perlu pacaran. Belum begitu lihat seimbang. Jangan seimbangannya cita-cita hidup, pekerjaan, konsep hidup, tapi seimbang juga seksnya. Bagaimana? Apakah dia sekuat aku atau di atas aku? Iya kan? Bisa kan? Baru di situ. Iya. Aduh, ini kau nampak dulu. Oke, coba lihat judulmu itu. Suatu tinjauan mesiologis terhadap penginjilan. Coba tanya sama aku dulu. Mengapa kau pakai kata mesiologis? Kau pakai kata penginjilan? Apa bedanya? Coba terangkan. Sebenarnya kurang lebih tidak ada perbedaan sih. Jadi kalau nggak ada kata gue tahu. Aku tuh menjadi bodoh. Nggak ada perbedaan. Bicara yang pakai bahasa ini. Lebih menegaskan aja Pak. Apa? Plenasnya itu bahasa seperti itu. Mempertegas yang sudah tegas. Masa sudah jelas. Kau ini bermain-main apa belum? Kalau sama ya sudah cukup satu. Si Roja peroroh. Mas saya, jadi jangan kau pakai cukup satu. Kalau penginjilan bisa. Nah, setelah aku baca apa ini, Rikso, kau uraikanlah generasi Z itu, ciri-cirinya, tahunnya, dan kau ungkapkan perlunya mereka diinjili. Cuma setelah aku baca-baca konsep untuk penginjilan, bisa kau definisikan dulu, Rikso, apa yang kau maksud dengan penginjilan? Penginjilan itu Pak merupakan suatu pemberitaan Injil atau pemberitaan Injil itu adalah suatu metode Pak. Metode? Dalam menyatakan keselamatan yang bersifat universal. Supaya Maksudmu bersifat universal gimana? keselamatan itu bagi seluruh bangsa. Terus? Dan juga Injil itu dapat diartikan sebagai alat pertumbuhan gereja. Alat pertumbuhan gereja? Iya. Nah, kalau Injil itu kan bahasa Yunani-nya Evangelio, artinya kabar baik. Jadi penginjilan itu adalah pemberitaan kabar baik. Apa itu? Kabar keselamatan di dalam Kristus, ya kan? Nah, cuma aku lihat setelah kau paparkan penginjilan, terlalu banyak kau baca buku mengenai penginjilan, tapi nggak ada aku lihat nasal kitab yang menunjukkan mana tulis penginjilan itu. Kau catat di sini. Ada Pak. Di mana? Di Coba tunjukkan di mana? Mana? Atau aku yang salah membaca? halaman 4 Pak. Halaman apa? Enggak berhalaman ya? Ya, mana halaman 4? Bentar ya. Alinea kedua. Alinea kedua. Paragraf- Matius. Iya, Matius 28 dan kisah para rasul 1. Nah, benarlah satu, Matius. Dan kisah para 8 itu kan kau akan menjadi saksiku. Iya. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kan itu dia kan? Nah, kalau aku lihat di sini, penginjilan yang kau kenalkan itu masih penginjilan satu arah, yaitu berita keselamatan. Ke bawah kitab. Coba buka. Coba baca Lukas 4. Lukas berapa? 4. Lukas 4. Udah? Udah. Ayat 18 sampai 20 coba baca. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar. Nah, itu jangan. Untuk menyampaikan kabar bang. Itu lo tugasnya. Coba baca apa itu? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Terus? Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Terus? Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Terus? Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada. Apa itu? Bentuk penginjilan. Untuk membebaskan. Membebaskan bagaimana? Membebaskan orang-orang tawanan. Terus? Oleh tertindas? Orang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Artinya melahirkan keadilan. Karena kan tertindas itu karena dia ditindas tidak adil. Jadi dia tidak hanya sekedar menceritakan keselamatan yang akan datang, tetapi juga menunjukkan bagaimana keselamatan itu dihadirkan sekarang ini dengan tidak adanya ketidakadilan, dengan adanya tidak adanya penindasan, iya kan? Nah itu. Jadi nggak hanya sekedar memberitakan keselamatan yang akan datang rohani di surga. Tapi bagaimana dengan orang yang tertindas sekarang ini? Mau didiamkan? Bagaimana orang-orang yang tertawan karena ketidakadilan? Mau didiamkan? Terus diberitakan bahwa Tuhan tidak menginginkan perbudakan iblis. Kenapa?
keselamatan manusia itu kan pembebasan Allah dari perbudakan iblis dengan halnya kematian. Tetapi juga sekarang banyak iblis dalam bentuk manusia apa? Memperbudak manusia yang lain dengan penindasan, dengan pemenjaraan. Itu penindasan juga yang harus dibebaskan manusia itu. Bagaimana caranya? Makanya kita kampanyekan keadilan, pembebasan. Dan jadi pekerjaan manusia memerintahkan ini adalah penginjilan, kabar baik tadi kan. Nah ini yang saya lihat tidak ada di konsepnya. Makanya harus kau hadirkan di situ apa konsep penginjilan yang utuh, sehingga dia nampak jelas konsep penginjilan yang mau kau paparkan. Termasuk juga lihat penginjilan menurut Markus, baca 15 ayat 16 ayat 15. Sudah nggak kau kutip itu? Markus 19 ayat 15. 16 ayat 15 apa itu? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk. Kau hanya universal pada semua manusia. Tapi itu pada sebuah ciptaan. Termasuk sekarang dengan ketika bumi mengalami apa? Krisis, disaster, climate change, kekotoran. Bagaimana kita mengasihi bumi tempat tinggal ini, ciptaan lainnya. Jadi kalau generasi Z ini diajak untuk hidup bersih, mencintai lingkungan, itu adalah penginjilan juga. Karena itu juga menginjili kepada semua makhluk. Nah ini kau lihat, tidak hanya sekedar keselamatan rohani. Bisa kau lihat? Nah makanya Injil itu harus kau pahami secara lengkap, sehingga kita tahu apa yang kita sampaikan dalam satu penginjilan ini kepada generasi-generasi Z ini. Ya kan? Nah ini nampakku yang perlu kau lengkapi di uraianmu. Bisa? Nah kalau mengenai rumusan masalah, nampakku jumlahnya sudah bisa nanti terbagi pelajaran 4 ya, dan yang lainnya. Nah, tapi itulah, jadi harus luas dan tepat kau lihat sehingga nanti bisa diuraikan. Jadi mau kau daratkan ini kepada HKIC Agung. Iya. Berapa banyak generasi Z di sini? Banyak Pak, karena PNB yang sih Pak, termasuk sudah ada hampir sekitar 40 orang. Udah ada ya? Iya. Baguslah, nanti bisa kau sampaikan bagaimana implikasinya. Ya kan, kalau 40 orang. Jadi mereka nanti mau kau apa? Teliti. Ya. Oke Pak, silakan. Oh, terima kasih Pak Somsi. Ya, jadi udah ada catatan pegang catatan dari Bapak. Iya, Pak. Selain yang ditulis Bapak, yang Iya, demikian iya. itu diserahkan juga ke Pak. Minta akademik. Iya. Apa catatan-catatan Iya. dosennya. Baik. Penginjilan kepada generasi. Iya, diterima dulu Ya. supaya mudah diperbaiki. Iya. Masuk. Penginjilan kepada generasi Z. Generasi Z ini umur berapa? Umur kalau kita dari tahun 95 sampai tahun 2010 Pak, Ya. itu berumur 13 sampai 28 tahun. Oh, 12 ikut ya? Iya. Kalau dari tahun 95. Iya Pak. Itu dari kamus di mana? Seperti yang sudah saya tulis ini Pak, Di mana kamus? Ada? Dari- Kamus atau buku? dari buku Pak, Yang mana? Ahmad Hidayat Pak, Pendidikan Generasi Alfa, di Jalan Kaki nomor 6 Pak. Iya, iya. Pendidikan generasi alfa. Ada di perpustakaan buku ini? Tidak Pak, itu dari Google ya. Bisa dibuka ya? Bisa. Gratis. Bisa. Semua halamannya bisa dibuka? Terbatas Pak. Oh. Tapi kemarin waktu yang saya menguji ini Pak, ada dia Pak, nggak tertutup ya. Baik. Lalu umur 13 sampai 18 saja. 28 Pak. Ya, 13 sampai 28. Iya. Berapa jumlahnya di HKIC aku? 40 orang. Kurang lebih Pak. 40. Iya. 40. Baik. Apa yang nampak di kaum generasi Z di Seagul itu yang dianggap penting untuk diinjil? Soal apa? Masalah latar Juga belakang. Pak, generasi jadi itu yang tidak Yang- lagi datang ibadah Pak. Ada di sini ditulis tidak Tidak ada. dapat beribadah. Tidak ada. Nah itu yang perlu diangkat ya.
bahwa mereka tidak aktif beribadah. Pakai bahasa apa ibadah di sana setiap minggu? Bahasa Indonesia dan bahasa Batak, Pak. Posisi. Bagi jam ya. Iya. Setiap minggu ada bahasa Indonesia. Iya, dari jam 8 sampai jam setengah 10 bahasa Indonesia, Pak. Baru setengah 11 sampai ke jam setengah 1 bahasa Batak. Bisa. Iya. Berarti ada kesempatan bagi yang belum menguasai bahasa daerah. Iya. Iya, karena itu biasanya masalah generasi Z. Bukan hanya di HKI, di GBKP, mungkin di gereja lain juga gitu. Udah duluan dikepung, istilahnya dikepung itu dilayani oleh gereja yang lain. Misalnya dia aktif di pemuda GBKP kilometer 7 yang Simpang Pos. Dia MC juga di GBI yang dekat Sumatera Bel. Perumahan Sumatera Bel. Iya, yang besar GBI itu. Dia MC di sana. Di sini dia pengurus. Udah duluan ditangkap orangnya itu karena bahasa nggak dimengerti, bahasa karo. Itu satu yang saya lihat. Berarti misi tadi selain lingkungan yang diceritakan Pak BS tadi, soal bahasa itu juga kan perlu diperlengkapi gitu. Komunikasi selain internet tadi ya, nampak itu di HKI Seattle bahwa nggak bisa lagi berbahasa Batak dengan baik. Banyak juga, Pak. Iya kan? Biar dalam nanti kan kami Pak di BNB kan Pak, setiap 2 bulan sekali kan ada ibadah bahasa Batak Pak, bahasa Batak, Pak. Nanti mereka lebih suka memang ke bahasa Indonesia Pak. Ibadah itu. Jadi masalah kita di sini tuh, di rumah pun nggak pakai bahasa Batak lagi kita. Misalnya bapak sama mamanya ngomong bahasa daerah, anaknya jawab bahasa Indonesia. Lalu di luar kan nggak bisa lagi ngomong, ngerti dia, gitu ya. Baiklah, nantilah diperjelas lagi masalah-masalahnya. Tapi identifikasi itu muncul dari yang ditulis di sini, apa aja masalah yang nampak di HKI Seagur tentang generasi Z. Harus diuraikan dulu di latar belakang masalah dengan jernih ya. Antar paragraf itu jelas dia. Yang tadi bagaimana masyarakat kota ya tentu kurang lah soal lingkungan, kebersihan, pohon-pohon kan kurang dimengerti lah tentu generasi Z di perkotaan. Soal bahasa, karena di Medan bahasa Indonesia jadi dipakainya di luar lingkungan gereja. Iya kan, kesian. Kamu bisa bahasa Batak dengan baik. Bapak memang lama di sini, di Medan. Bapak maksudnya. Bapak kan dari kampung juga ya Pak? Iya, maksudnya udah lama. Udah lama juga. Kamu lahir di mana? Di Medan. Tahun berapa kau lahir? Tahun 2001 Pak. Pas aku tahun 9. Oh, Bapak itu di sana ya? Aku tahun 95 sampai 98 aku di situ. Oh, sambil ngajar di sini? Tinggal di situ. Oh, Bapak ngajar sambil ngajar di sini? Tinggal. Apanya tinggal aja di situ, Pak. Melayani. Oh, bukan pendeta. Karena nggak boleh lu full time melayani kan. Nah, itu dia. Jadi perlu juga ditanya di zaman Bapak ini bagaimana generasi Z saat itu, bagaimana perubahan generasi Z sekarang setelah COVID ini. Ini generasi Z ini definisi kata generasi Z ini tahun berapa muncul? Generasi Z. Kapan muncul itu? Dari tahunnya Pak, seperti kelahiran dari internet. Enggak, maksud saya istilah generasi Z. Tahun 2003 Pak. Muncul. Iya Pak. Tapi karena sudah bermunculan aplikasi internet dari tahun 2001 Pak, maka dari golongan 95 sampai 2000 dari golongan. Berarti kamu juga generasi Z. Iya Pak. Bagus. Jadi bagaimana perasaan kamu? Maksudnya perasaan hasil observasi kamu dan yang kamu rasakan. Bagaimana pelayanan gereja terhadap generasi kamu? Ya itulah Pak. Kalau di gereja Masih kontekstual sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, khotbah-khotbah
Sebenarnya tidak kontekstual lagi karena Alasannya? khotbah pun lebih mengarah kepada orang tua sebenarnya usul Parman. Oh, berarti penginjilan kepada generasi Z di HKI ini termasuk juga masalah dalam ibadah gitu ya. Tata ibadah enggak kan? Tata ibadah nggak masalah. Pesannya, Hah? relevansi pesannya yang menjadi masalah ya. Apa Pak? Relevansi pesannya aku bilang. Iya. Oh. Ada orang tua orientasi. Iya. Pesan khotbah ya. Iya. Berarti itu juga harus ya walaupun belum wawancara ya, karena kan belum ambil surat penelitian, tapi diurainya dengan baik ya. Jadi tahu nanti apa identifikasi masalah sebenarnya. Ya, lalu judul tinjauan misionologis. Oh, iya, apa ya? Penginjilan kepada generasi Z, gitu aja langsung. Judul saya dulu. Tinjauan penginjilan kepada generasi. Oh, enggak, penginjilan kepada generasi Z dan aplikasi. Tidak usah. Iya. Penginjilan kepada generasi Z dan implikasinya bagi gereja HKI. Itu usul saya. Ya. Nanti kan dengan pembimbing diperbaiki lagi. Itu usul saya. Baik. Ini Rickson punya buku seperti ini? Punya Pak Jokowi. Punya ya. Catatan kakinya mencocok ini semua dengan gaya ini. Sudah Pak, karena saya pakai Mendeley Pak. Iya. Oh, bagaimana nih? Iya. Siapa yang ngajarin? Kemarin Pak Ramli Pak Wajo. Oh, Pak Rahab. Oh, bagus lah. Iya, pakai Mendeley. Termasuk ke daftar pustaka. Iya Pak, karena otomatis Pak. Makanya itu rapi ya. Iya. Iya. Saya juga heran ini sebenarnya Nixon karena kita kan sering jumpa Zoom. Iya Pak. Saya nggak ingat wajah kalian semua karena Zoom kalian tutup kamera sambil tidur. Ada juga yang buka kamera, tutup kamera alasan sinyal. Itu loh generasi Z tadi. Rupanya sambil balik-balik jaga dia. Oh, makanya itu rapi ya. Iya. Baik, buku-buku ini semua ada di perpustakaan selain yang tadi. Ada Pak. Kayak David Jebos transformasi Kristen. Kalau itu ya ada, itu kan yang dipakai di kuliah. Yang lain maksudnya. Kalau yang bahasa Inggris ini Pak dari e-book saya ambil Pak. Oh itu. Bahasa Inggris. Iya Pak. Apa websitenya? Saya download langsung Pak dari internet. Iya, website apa? Ambil. Apa Pak? Internet arsip. Oh, internet Arsip. arsip. Iya. Oh, arsip. Iya arsip. Oh. Berapa buku bahasa Inggris? 2 Pak. 2. Ini Morgan. Morgan sama Mark Dever itu Pak. Dever Mark itu Pak. The Gospel and the Personal Evangelism. Iya. Ada lagi nanti untuk penginjilan perkotaan ada buku bahasa Inggrisnya. Ya. Coba saya. Iya, ada Pak. Iya Pak. Makasih Pak ya. Selamat merayakan. Ya, jadi ada nanti ya penginjilan perkotaan. Bahasa Inggris juga. Penginjilan perkotaan. Iya, penginjilan di perkotaan. Karena kan HKI Seagul di kota. Iya. Harus cocok lah penginjilannya. Nanti soal rumusan dan lain-lain Pak Ram nanti yang tambah ya di apa yang dibahas. Baik. Ayat-ayat Alkitabnya penginjilan kepada pemuda ada. Ayat-ayat Alkitab PLBB di latar belakangnya ini ada kamu angkat ayat-ayatnya. Gua ambil secara umum aja Pak ya, seperti kisah para rasul Matius 12 sampai 25. Di PL perjanjian lama kan ada juga. Ya, tambahin nanti ya. Iya. Iya, karena kan kita dasar kita Alkitab. Nah, lalu kalau HKI Seagul tentu kamu harus angkat juga nanti apa ya, tata aturan. Kata gereja. Iya, apa namanya kalau di HKI, nama apostol apa permata? PNB Pak. Apa itu? Persatuan Nah Apostol. itu ada aturannya. Kalau di apa Pak di Almana sebenarnya tidak ada aturan yang mengikat sebenarnya Pak. Maksudnya Hanya pengumum saja dibuat di situ Pak. jadi nggak ada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tidak ada. Nggak mungkin lah. Mana ada organisasi unit kategori yang di gereja nggak ada anggaran dasar anggaran rumah tangga pemuda HKI
Itulah semua diedar di majelis-majelis. Karena kan, Ini Pak, aturan pemuda. kayak yang di Almanah HKI yang mengatur kata gereja itu Pak, langsung secara umum aja dibuat Pak, di global aja gitu Pak. Ada di situ soal pemuda? Cuman kategori PNB aja Pak gitu Pak. Iya, ada aturannya. Yang menjelaskan bahwa di setiap jemaat itu ada pengurus PNB gitu aja Pak, nggak ada Tata aturan gitu, Pak. Tata aturannya nggak ada Pak. Ada pengurus NPNP di HKI pusat. Ya kayak bisa kan ada Pak. Ada dia ajak rapat per semester atau per tahun. Ada kepengurusan. Ada kepengurusan ada Pak. Berarti kan ada ya tata anggaran dasar Tapi anggaran. hanya mengatur sebatas kepengurusan aja gitu Pak. Tetapi kalau yang lebih dalam lagi mengenai tata aturannya nggak ada Pak. Jadi siapa yang ngatur itu? Masing-masing majelis. Memang mereka bertanggung jawab ke pusat Pak. Itu maksudnya. Kan harus ada aturannya kalau bertanggung jawab ke pusat. Enggak, maksudnya gini. Kamu kan NPNB di HKI Seaku. Nggak ada aturan yang mengatur kita yang sama aturannya se-HKI di PNB. Tidak ada. Jadi bentuk kepengurusan. Kalau pengurusan Ketua. ketua, sekretaris sama Itu sama semua se-HKI. sama sebenarnya Pak. Itu di mana ditulis? Di Almanah Pak, di kata gereja kan di Almanah kan juga dibuat kata gereja. Inilah kepengurusan PNB. Iya. Hanya itu. Iya. Tata ibadahnya apa semua nggak ada. Kata ibadah nggak ada Pak, diatur Pak. Di buku ibadah HKI pun nggak pernah nampak tata ibadah pemuda. Nggak ada di buku ibadah tata ibadah pemuda Ya. pun dimiliki apa ya? Iya. Iya. Makanya kami kalau setiap hari Sabtu gitu Pak membuat ibadah singkat, ya kami buat secara manual aja gitu. PA misalnya, buat aja tata ibadah kita. Iya. Siapa yang bawa renungan kalau PA pemuda? Aku sering Pak di gereja Pak. Pendeta nggak ada jadwal. Tidak ada. Dulu sempat dibuat jadwal Pak, tetapi belakangan ini nggak pernah lagi. Iya, bilanglah, katakanlah kalau ada penghiburan di tempat jemaat, pendeta berhalangan diganti kan wajar juga ya, karena pendeta banyak pelayanan gitu. Wajar juga. Tapi ada roster biasa, sekolah minggu kan biasa. Tapi kalau pendeta lagi luar keluar ya digantilah roster ada. Jadi gini, kan kita penginjilan kepada generasi Z tadi pembicaraan kita supaya tahu fokusnya ini soal apa. Kalau di identifikasi masalah apa teman-teman? Perkembangan internet. Soal internet ya, masih kurangnya praktek gereja penginjilan universal yang menjangkau semua bangsa dan budaya. Tapi di sini implikasinya bagi gereja HKI. Iya, nanti diperbaiki lagi ya. Belum ada penginjilan bersifat efektif. Masih adanya kecenderungan gereja mementingkan penginjilan keluar. Iya, masih berantakan juga ya apa identifikasi. Masih adanya kecenderungan mengabaikan. Itu bisa. Belum adanya penginjilan dilakukan gereja. Ini semua udah diceritakan latar belakang. Udah Pak. Ya memang ada. Iya. Jangan nanti dibuat-buat identifikasi di latar belakang nggak ada. Maksudnya di bagian atasnya ya. Iya. Pembatasan, rumusan. Apa yang menjadi pemahaman gereja mengenai penginjilan? Apa yang menyebabkan gereja belum mampu? Bagaimana strategi penginjilan? Mengapa penginjilan? Apa hambatan? Iya, nanti lebih difokuskan penginjilan ini maksudnya dalam bidang apa? Ekonomi kah? Pendidikan kah? Lingkungan atau internet? Pemakaian internet? Atau yang kamu maksud memberitakan Injil melalui internet? Nah, ini kan harus jelas nanti. Ya. Nah, metode penulisan ini kan kualitatif ya. Iya Pak. Iya, kualitatif gitu. Itu betul Pak. Yang mana? Betul yang penulis gunakan dalam pengertian Udah. dengan metode kualitatif. Iya. Kualitatif yakni dengan mengambil sumber buku-buku di perpustakaan gitu. Iya.
jangan research library ditulis ya. Iya. Iya, karena kan ada juga wawancara. Ya. Lalu sistematika sampai bab 5. Berarti masalahnya ini sebenarnya kurang aktif ya pemuda. Iya. Itu aja, nggak ada yang lain. Sebenarnya itu aja sih, Pak, yang paling mendasar, Pak. Hanya itu. Tapi kan harus didapat. Kenapa dia tidak aktif? Apa yang lemah? Penginjilan di HKI itu juga harus dicek. Baik, saya rasa cukup. Dipersilahkan Pak Harahap melanjutkan karena masih banyak waktu, Pak. Terima kasih buat Pak NW. Selamat buat Rickson ya, untuk menambah masukan dari saya dan menambah dari apa yang disampaikan oleh Pak Batara dan Pak NW. Rickson sudah mencoba memaparkan situasi generasi Z, kondisi mereka, fakta yang dihadapi Indonesia atau dunia saat ini tentang generasi Z. Itu fakta real ya. Bahkan di halaman 2 kau buat kalimat dia alinea kedua, generasi ini terpapar. Terpapar itu berarti kan sudah kondisi emergensi itu kan. Kondisi generasi Z itu emergensi. Jadi segera harus ditolong. Ini SOS ini. Karena sudah terpapar. Orang yang terpapar itu sudah butuh penanganan serius. Itu fakta tentang generasi Z. Lalu karena sudah terpapar, lalu harusnya bagaimana penginjilan kepada generasi yang terpapar ini? Menurut Rickson, bagaimana seharusnya gereja melakukan penginjilan kepada mereka? Apa yang sudah dilakukan? Ya, menurut saya Pak, penginjilan yang harus dilakukan kepada generasi ini, ya memang harus berdasarkan ataupun berbasis internet atau digital gitu. Bagaimana melakukan? Contohnya apa? Misalnya membuat PA online yang menarik gitu Pak. Terus sehingga tidak menimbulkan suatu kebosanan gitu Pak. PA online itu bagaimana? Misalnya nanti ketemulah PNB HKI Siago online, gimana? Misalnya membuat PA online itu dengan acara-acara yang menarik gitu. Ya, yang bagaimana caranya? PA online menarik, gimana caranya? Dibuat misalnya ada games-games juga di dalam HP itu Pak yang berbasis internet juga Pak gitu. Iya. Bagaimana caranya? Bagaimana apa namanya? Sekarang ini HKI si Agul melihat sudah terpapar anak-anak ini generasi Z ini. Lalu sebagai pendeta saya di sana buatlah PA online. Lalu saya diundanglah Bapak ke HKI. Saya bawa PA online. Kau undanglah aku ini sekarang, PA online. Lalu saya siapkanlah materi saya online. Saya kirim ke kamu. Lalu bagaimana kita mulai cara ini? Apakah Zoom atau WA Group atau Google Meet? Sehingga saya ketika melakukan Zoom, saya buat permainan, saya buat kuis, atau saya buat macam lah dari sini. Bagaimana bentuknya? Menurut saya lebih baik itu dengan Zoom Pak. Zoom. Iya. Oke, selain Zoom, bagaimana lagi? Itu kan satu, terpapar karena rusaknya ini generasi Z ini. Lalu kedua apa lagi? Seharusnya dikerjakan oleh HKI melayani mereka. Misalnya karena kecenderungan anak-anak generasi Z sekarang banyak yang di Instagram gitu Pak, membuat kuis-kuis Alkitab di Instagram gitu. Itu online sudah sama itu tadi yang online. Selain itu juga Pak, bisa kita lakukan ataupun membuat renungan harian Pak secara video di Facebook gitu Pak. Oke. Terus baru selain itu Pak, bisa juga dilakukan sharing Alkitab Pak. Secara online juga. Iya. Terus apa lagi? Bisa juga ditanya Pak bagaimana apa saja Pak
hambatan-hambatan yang dialami generasi Z di dalam kehidupannya? Oke, tentu banyak sekali lagi yang akan muncul dari nanti. Seharusnya itu yang kau tulis di sini. Kau sudah sampaikan fakta bahwa generasi Z terpapar internet. 8 jam lebih mereka memegang gadget di depan handphone. Lalu seharusnya HKIC Agung melakukan PI kepada mereka. 1, membuat Zoom, 2, membuat PA online, 3, membuat apalagi tadi yang aku sebut, video, renungan video online yang dibuat di YouTube atau di Facebook, atau membuat biro infocom di HKIC Agung, biro penginjilan online, membuka website penginjilan generasi Z di HKIC Agung, sehingga ada orang yang mengelola setiap hari di website itu menyentuh pemuda karena mereka sekarang sudah di sini. Lalu tautkan itu kepada mereka. Setiap bangun pagi langsung tautan itu muncul. Buka website www.HKIC Agung online generasi penginjilan generasi Z. Terus setiap hari sampai di tangan mereka. Itu seharusnya. Lalu faktanya bagaimana sekarang HKIC Agung? Dilakukan kan juga sekarang itu? Nah itu tulis ada situ. Faktanya sekarang HKIC Agung tidak melakukan penginjilan ke generasi Z seperti yang seharusnya kau sebutkan tadi. Karena itulah kamu hendak meneliti mengapa HKIC Agung tidak melakukan PI kepada generasi Z, sehingga faktamu ini ada das Sein dan das Sollen itu. Itu seharusnya. Karenanya kamu tidak punya fakta di sini. Sehingga hanya yang kau jelaskan itu kan hanya fakta generasi Z sudah kau jelaskan. Lalu seharusnya penginjilan itu secara umum. Padahal yang kau sebutkan seharusnya penginjilan kepada generasi Z bagaimana? Lalu bagaimana penginjilan kepada generasi Z di HKIC Agung? Itu tidak ada di sini. Tambahkanlah itu nanti data itu. Baru berdasarkan masalah di atas itu artinya ada masalah di atas bahwa seharusnya begini, ternyata begini, terjadi masalah. Sehingga ini tidak ada dari masalah di atas katanya enggak ada masalah yang kau sampaikan. Jadi harus ada masalah. Dari situlah kamu mulai menyampaikan identifikasi. Kau identifikasilah kurangnya PI kepada generasi Z oleh HKIC Agung. Kurangnya sentuhan PI kepada PNB HKIC Agung. Tidak adanya website atau biro yang menangani penginjilan kepada generasi Z di Agung. Itu fakta. Itulah identifikasi masalah. Nah dari situ nanti muncullah rumusan masalahmu, pertanyaan penelitian untuk mencari jawab yang membuat masalah tadi. Nah ada 5 ini. Apakah yang menjadi pemahaman gereja? Ini tidak perlu. Karena pemahaman generasi Z itu sudah banyak dapat di internet dan di buku-buku. Tidak perlu skripsi menjawab itu. Apa yang menyebabkan gereja belum mampu melakukan penginjilan? Nah ini bagus. Ini pertama. Apa yang menyebabkan HKI belum mampu melakukan PI kepada generasi Z? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana strategi penginjilan? Wah ini bagus. Baru yang keempat, mengapa penginjilan dilakukan gereja saat ini hanya bersifat keluar? Ini tidak perlu, nggak ada kaitannya. Baru yang ketiga, apa hambatan dan tantangan? Ini bagus. Berarti ada implikasinya di sini. Kalau sudah itu pertanyaan penelitianmu, sinkronkanlah nanti kepada tujuan penulisanmu dan manfaat penulisan. Berarti hanya 3 gitu? Ya, kalau boleh 3. Kalau semakin banyak pertanyaanmu, semakin banyak jawabanmu nanti di bab 3, bab 4, capek kau. Jangan bernafsu nunggu pertanyaan banyak. Karena waktumu singkat, hanya 6 bulan. Kecuali 2 tahun buat masih 10 pertanyaan. 6 bulan ya itu pun belum bisa kau jawab nanti. Kalau setia kau menulis sebenarnya selesai itu. Jangan buat berat, beringan aja tugasmu. Nah metodologi tadi kualitatif.
ya, pilihlah kualitatif. Kemudian sistematikamu sudah ada, bagus, dan buku-bukumu 25 dan 2 bahasa Inggris. Nah, soal kepustakaan tadi, catatan kaki, karena kau menggunakan Mendeley, coba lihat di halaman 5, itu kan Andi masih huruf besar. Nanti buka Mendeleymu, edit nanti kepustakaan Mendeleymu, baru lihat publisher, Andi itu buat huruf kecil. Karena iya, publishernya itu buat Andi huruf kecil supaya konsisten. Kalau ingin huruf besar, semua nanti ini pun BPK, YKBK buat huruf besar semua supaya konsisten. Tapi kalau huruf kecil semua, nanti edit Andi itu buat huruf kecil. Sehingga nanti setiap kau kutip Andi, dia huruf kecil. Edit dia. Baru catatan kaki 17, et al, itu bahasa Inggris. Nanti edit lagi, bukan nanti John Rahel, et al-nya itu ganti DKK. Supaya dia nanti otomatis tertulis DKK. Baru YKBK, Yayasan Komunikasi Bina Kasih, YKBK aja buat penerbitnya. Disingkat aja? Singkat aja. Karena dalam nama percetakan jangan ada yayasan, PT, CP, CV, YKBK aja. Supaya jangan kelihatan yayasan gitu. Nah, itu. Jadi kalau di Mendeley itu nanti edit aja supaya semua bisa bagus. Nah, itulah dari saya. Terima kasih. Sudah Pak. Ya, terima kasih Pak Lahap. Sudah dicatat ya, Erikson. Baik, nanti hasilnya diumumkan akademik ya, sama perbaikannya dituliskan dosen di kumpul akademik mereka nanti yang menyampaikan ke kalian. Baik, jam kita 9.47. Kalau sudah tidak ada lagi, ada pertanyaan dari Erikson sebelum ditutup? Mungkin nggak pertanyaan dari penyanyi. Oh iya, silakan. Ya. Jadi terima kasih lah Pak Presiden, Pak Muhammad Hadian, Pak Federasi dan juga Pak Menteri atas masukan-masukan dan juga kritikan-kritikan yang membangun untuk proposal skripsi saya ini. Kiranya proposal ini dapat menjadi sumbangan ideologi yang baru bagi gereja dan juga bagi umat muslim. Jadi itu saja. Terima kasih. Ya, silakan tutup ya dengan doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas banyak kasih dan juga penyertaan kami dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberkati kami melewati hari-hari di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sampai hari ini kami berkumpul di ruangan kelas kami ya Bapa dalam rangka ujian seminar proposal ya Bapa. Kami telah selesai melakukan ujian ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati Bapak dosen kami yang melakukan atau menguji hari ini ya Bapa. Dan kiranya Engkau juga memberkati keluarga mereka ya Bapa. Engkau yang memberkati dan juga Engkau yang selalu memberikan sukacita ya Bapa. Bapa berkati juga hamba-Mu ini ya Bapa dalam memperlengkapi proposal skripsi ini ya Bapa. Agar kiranya proposal skripsi ini dapat menjadi sumbangan teologi yang baru bagi gereja dan juga bagi kampus kami Estetia Bersama ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan juga berterima kasih. Amin. Ambil temanmu, siapa yang mau berfoto?